Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus takmir masjid dan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang kami banggakan, apa kabar Bapak Ibu, sehat? Malam ini kita bertumburan sama yang marhaban ya Pak. Saya kasihan sama bapak-bapak nggak kebagian besek ini. Cuman kebagian kue aja nggak apa-apa lah. Karena memang sebetulnya kita itu Ahad yang lalu. Cuman saya yang nggak bisa. Jadi mestinya memang di Ahad kemarin, bukan Ahad sekarang. Saya bisanya sekarang, akhirnya kita tumburan. Tidak apa-apa, yang penting ada istiqomahnya. Dan saya dapat kabar pasca 7 hari Pak Sulaiman Effendi bulan lalu, besoknya istrinya meninggal dunia ya Pak. Besoknya istrinya meninggal dunia. Kemudian 5 hari kemudian putrinya ya yang meninggal dunia. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kata Pak Sutris sampai 9 orang sebulan ya Pak ya. Kayaknya malaikat Israelnya dekat banget ya. Di sini terus kayaknya. Tapi yang jelas itu ajal Bapak Ibu. Dan ternyata semuanya nggak ada yang COVID kan Pak ya? Nggak ada yang COVID kan? Nggak ada yang positif COVID. Karena memang sebetulnya begini Bapak Ibu. Sampai hari ini belum ada satupun dokter di Indonesia khususnya. Nah ini ya bagus ini, pas ya. Sampai hari ini belum ada satupun dokter yang berkesimpulan kematian akibat COVID. Belum ada Pak. Yang ada itu banyak di Bandar Lampung, banyak meninggal karena jantung, meninggal karena kanker. Tapi begitu meninggal ada yang disertai COVID. Jadi COVID cuman penyertaan saja. Meninggal memang sudah wayahnya kena ginjal misalnya Pak. Sudah memang parah, nggak ada COVID juga yang meninggal. Maka setahu saya, begitu saya tanya, saya baca-baca, belum ada satupun dokter berkesimpulan kematian akibat COVID. Kalau bahasa medis kan harus jelas Pak, ilmiah. Kalau bahasa agama mah enak, mengapa mati? Ajal. Ngejawabnya kan gampang tuh kalau agama. Tapi kalau medis tidak, kematiannya apa? Gagal jantung. Kematiannya apa? Terhentinya oksigen di batang otak. Harus ada penyebabnya dia. Sama kayak orang berbagai macam penyakit. Misalnya contoh orang ditujah. Nggak ada bahasa medis itu orang mati karena ditujah. Tapi mati karena kehabisan darah. Selalu dia harus ilmiah bahasanya. Sama kayak COVID. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, sebetulnya kalau cuman COVID itu bisa kita obatin sendiri. Bisa kita obatin sendiri, minum vitamin sendiri. Malah kalau kita kena COVID tapi nggak ketahuan COVID, malah nggak apa-apa. Yang bahaya itu diponis COVID, semua orang ngejauh dari kita. Bini aja dipegang nggak mau Pak, stres, ya kan? Apalagi bapak-bapak diisolasi di rumah sakit, tambah stres. Perawat ngedekat nggak mau. Dokter udah kayak astronot ngedeket kita, kesepian. Nah kesepian ini yang bikin cemas. Cemas, khawatir, makan gak ketelen,
Padahal orang kalau kena COVID harus makan banyak. Makan nggak ketelan karena stres. Penyakit-penyakit di badan kita yang memang sudah parah semakin parah. Akhirnya secara medis itulah yang menyebabkan kematian. Jadi jangan terlalu takut. Jangan-jangan bapak-bapak ibu ini udah kena lah COVID itu. Cuman nggak ketahuan kan. Karena badannya imunnya bagus. Apalagi kayak saya ini Pak. Ya nggak kepengen sih kena COVID. Kalau saya kena COVID libur ceramahnya. Waduh. Libur ceramah pemasukannya dari mana ya Pak? Jadi nggak kepengen. Cuman saya keliling Pak kemana-mana. Cuman saya yakin betul. Kalaupun saya kena virus corona, ya Allah sembuhkanlah dengan daya tahan tubuh saya. Ya jojo ngopi ya ngopi, minum vitamin, makan banyak. Jadi jangan dulu diet maksudnya ya Bu ya. Makan banyak, disehatkan, berpikir positif. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari virus ini. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini di kajian fikih kita, sebelum masuk ke fikih, ada beberapa pertanyaan yang masuk karena mau kita upload ya Pak. Pertanyaan itu di media sosial, di akun YouTube saya. Jadi perlu kita jawab terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama, pertanyaannya kira-kira begini. Bolehkah kita melawan pemerintah? Dan ini pertanyaannya itu jelas sebetulnya Pak. Jawabannya juga jelas. Kalau ditanya sama saya, bolehkah melawan pemerintah? Enggak boleh jawabannya. Negara ini hancur Pak kalau kita melawan pemerintah. Pemerintah itu yang berkuasa. Ya juga nggak akan menang kan lawan pemerintah, betul nggak kira-kira? Suka nggak suka, ya kita bisa mengganti pemerintah pas pemilihan kan. Kalau pas pemilihan ternyata dia masih menang juga, berarti masih banyak yang senang sama dia. Kayak contoh di Bandar Lampung. Yang suka atau yang tidak suka banyak kan terhadap calon-calon wali kota itu. Atau Lampung Selatan lah ya, 3 calon bupati. Dan ternyata memang hampir berimbang suaranya kan. Tapi puas atau tidak puas, yang suaranya paling banyak itulah yang jadi pemenangnya. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau Bapak Ibu nggak suka sama Jokowi, nanti tahun 2024 jangan milih Jokowi. Setuju gak kira-kira? Ya iyalah, nggak nyalon lagi kok dia. Ya begitu saja, simpel. Tapi jangan melawan pemerintah. Jangan kemudian kalau kita lemah kita nggak akan menang. Tapi kalau kita kuat, yang muncul adalah konflik, perang saudara. Saya ingat Pak, zaman Soeharto itu betul-betul tangan besi ya. Nggak ada yang berani sama sekali mengkritik pemerintah. Di zaman itu bahaya, bisa kelar dia. Kita lihat zaman itu saja anak sekolah pakai kerudung. Kalau dia sekolahnya di sekolah negeri ditakut-takutin kan, nggak akan dapat pekerjaan. Dimarahin sama guru, ngapa kamu pakai kerudung? Sampai segitunya gitu di zaman itu. Tapi orang tidak berani melawan karena apa? Pemerintah waktu itu memang sangat ketat sekali. Begitupun sekarang, nggak ada gunanya. Tapi kita bisa mengkritik boleh, bukan melawan, beda Pak. Mengkritik sama melawan beda. Jadi kalau pemerintah salah ya ingatkan salah. Jadi jawabannya mengkritik wajib kalau memang pemerintah salah. Apalagi kemarin kan 2 menteri habis ketangkap ya Pak ya. Satu korupsi benur gitu, yang satunya korupsi bansos Covid. Pantes nggak nyampe kita itu. Berasnya itu dikorupsi sama menterinya. Ya rasain, Allah yang tegur dia langsung. Karena dia telah berbuat kezaliman. Tapi melawan jangan. Karena begini, dalilnya jelas betul. Nah, saya bacakan dalil-dalilnya biar mantep. Jawabannya nggak boleh logika saya, tapi dalil saja. Nabi bersabda, alal mar'il muslimi sam'u wa ta'ah. Bagi setiap pribadi muslim itu wajib mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Itu wajib hukumnya.
fima ahabba wa kariha. Dia taat sama pemerintahnya terhadap perkara yang dia benci atau perkara yang dia sukai. Kan ada kebijakan pemerintah yang kita nggak suka, ada kan Pak ya? Contoh kalau pemerintah menaikkan harga BBM, seneng nggak kita? Ya nggak seneng lah. Tetapi kita ini wajib taat terhadap kebijakan pemerintah, baik yang dia suka atau yang tidak disuka. Tapi ada kebijakan pemerintah yang kita suka, yakni dana COVID yang 2.400.000. Bapak Ibu ada yang kebagian nggak kira-kira? Saya kok nggak kebagian ya? Tahu itu pemerintah ini, Ustadz mah nggak usah kata dia. Yang lain saja yang dikasih. Ada yang kita suka, ada yang tidak kita suka. Illa ayyumara bima'siyatin, kecuali kalau pemerintah nyuruh kita berbuat maksiat. Man maling misalnya, man korupsi misalnya, nyuruh kita berbuat maksiat, baru kita bisa menolaknya. Fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Dan apabila pemerintah menyuruh kita berbuat maksiat, jangan dengarkan dan jangan ditaati. Itu benang merahnya jelas betul. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari 7144 dan Sahih Muslim 1469. Kemudian yang berikutnya, Nabi bersabda, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan. Ini bahasa lembutnya Pak, bahasa kasarnya apa? Barang siapa yang melawan pemerintahnya. Pemerintah itu adalah orang yang berdaulat. Barang siapa yang melawan pemerintahnya, laqiyallahu yaumal qiyamati wala hujjatalah. Dia akan ketemu pada hari kiamat nanti tanpa alasan, tanpa hujah. Orang yang melawan pemerintahnya. Waman mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati, matinya dalam keadaan melawan pemerintah, memberontak kepada pemerintah sendiri, maka mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Enggak boleh, walaupun dia orang soleh Pak, matinya mati jahiliyah. Saking dalam Islam ini kita harus mencegah yang namanya pemberontakan, melawan pada pemerintah yang sah. Sekali lagi saya ingin luruskan, bukan dilarang mengkritik, mengkritiklah dengan cara yang benar, tapi melawan berbeda. Kemudian yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alaika sam'a wa ta'ata fi usrika wa yusrika. Kalian semua wajib mendengar dan taat kepada pemerintah kalian masing-masing, kata Nabi. Fi usrika, dalam urusan yang memudahkan engkau, dalam urusan yang mudah bagimu. Fi usrika, dalam urusan yang sulit bagimu, maksud saya. Wa yusrika, dan urusan yang mudah bagimu. Wa mansatika wa makruhatika, dan urusan yang kamu sukai atau urusan yang kamu benci. Urusan yang kamu sukai atau urusan yang kamu benci. Wa atharatin alaika, atau urusan yang memang memberatkan bagi kalian semua. Wajib mendengar dan taat, baik sulit maupun mudah, yang kita sukai atau yang kita benci. Selanjutnya saya bacakan lagi. Man kariha min amiri syai'an, barang siapa yang membenci urusan pemerintahnya. Saya ulangi lagi, man kariha, barang siapa yang membenci min amirihi syai'an, urusan dari pemerintahnya suatu urusan, falyasbir, hendaklah dia bersabar. Jadi kalau benci sama pemerintah, sabar. Benci sama kebijakan pemerintah, sabar. Fa innahu man kharaja minas sultan shibron, sesungguhnya barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadap pemerintah, melawan pemerintah, memberontak pemerintah, minas sultan, dari pemerintah, shibron, sejengkal saja, mata mitatan jahiliyah,
maka matinya mati jahiliyah. Kalau bapak-bapak diajak ngelawan pemerintah, jangan mau Pak. Matinya mati jahiliyah, bukan mati syahid, mati sangit. Betul, ini hadis ini. Nggak boleh betul orang Islam itu melawan pemerintah, hancur. Kalau ada pembenaran melawan pemerintah, apa jadinya? Yaman perang, gara-gara apa? Melawan pemerintah. Suriah perang, gara-gara melawan pemerintah. Irak perang, melawan pemerintah. Kalau ngaji betul umat Islam itu, tidak akan ada yang namanya perang saudara. Tadi, kalau saya begini, kalau tidak suka, jangan pilih. Kan zaman pemilihan. Ternyata udah nggak kita pilih, yang lain milih. Menang juga dia. Sabar. Pokoknya sabar aja. Kok dia lagi yang jadi? Pokoknya sabar aja sudah. Yang tahu, yang maha tahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Udah pegal kita Pak 5 tahun nggak bisa ganti, 10 tahun masih dia lagi, 15 tahun turun ke istrinya umpama gitu ya, atau ke anaknya, udah 20 tahun masih keluarganya lagi. Serahkan pada Allah saja. Ujung-ujungnya ditangkap KPK nanti baru taubat dia. Jadi begitu caranya. Udah terlalu banyak. Kekuasaan Banten itu nggak bisa bertukar, hanya keluarga Ratu Atut Khoisyah. Nggak ada yang bisa mengalahkan itu Pak. Menang telak terus. Ujung-ujungnya disikat KPK, kelar kan? Di Bangkalan, Pak Fuad Amin, udah dia bininya, anaknya, cucunya, mantunya, wah nggak ada yang bisa mengalahkan. Begitu ditangkap KPK, sekeluarga ditangkap semua. Ya ujung-ujungnya kan begitu. Jadi kembalikan kepada Allah. Tapi kalau melawan pemerintah, jangan, karena itu merusak ketertiban, merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Gini aja lah Pak, Bapak Ibu lihat Amerika. Mengapa Amerika menguasai dunia internasional? Itu karena mereka negara besar, tapi nggak pernah ribut di dalam negeri mereka sendiri. Mereka bertempur secara politik, tapi nggak pernah berlarut-larut ribut mereka. Terakhir kan panas, Donald Trump lawan Joe Biden. Joe Biden itu orang Lampung yang jadi presiden. Kan aslinya Ajobidin aslinya itu, kata orang Lampung. Makanya jadi presiden di Amerika. Jadi orang Lampung presiden pertama Amerika katanya. Ribut mereka kemarin kan, tapi selesai kan. Sudah berlalu begitu saja. Makanya Amerika bisa menguasai dunia. Eropa yang nyusul sekarang Cina. Cina itu Pak kalau dibiarkan ribut remek tuh negara. Mengapa remek? Rakyatnya paling banyak 1,2 miliar. 1.200 juta. Nah rakyat Indonesia cuma 250. Seuprit dibandingin Cina itu. Cuman karena Cina negara komunis yang ngelawan pemerintah pasti remek, disembelihin, hitung-hitung ngurangin manusia kata mereka. Kan kejadian yang Tibet ya, pendeta Tibet kan dihukum mati itu ratusan gara-gara melawan pemerintah. Masalahnya bukan apa agamanya, terserah mau Buddha kek, mau Islam mau apa, karena mereka komunis. Kalau melawan pemerintah selesai. Tapi kalau kita lihat dari kacamata logika, seandainya mereka nggak bisa melakukan itu, hancur Cina itu Pak. Bisa pecah menjadi puluhan negara itu. Tapi karena mereka pakai tangan besi, nggak ada satupun yang berani melawan pemerintah. Tapi apa dampak positifnya? Cina sekarang menguasai dunia. Amerika Serikat kelepek-kelepek sekarang Pak. Persaingan ekonomi. Senjata masih kalah Cina sama Amerika. Tapi ekonomi Amerika kalah. Karena mengapa? Dalam negeri mereka stabil. Coba mengapa orang-orang Islam, negara-negara Islam jatuh semua? Karena perang. Suriah perang, Irak perang, Arab Saudi perang, Yaman perang, Mesir perang. Indonesia mau ikut-ikutan? Nggak bisa. Kalau Indonesia stabil, Indonesia ini negara nomor 4 terbesar di dunia internasional. Minimal kita bisa menjadi ranking 4 Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya cuma ingatkan bagi kita ya, kita ini orang kampung lah Pak, rakyat di bawah. Bukan politisi lagi kan kita ya, bukan yang di atas. Tapi memang benang merahnya ingatkan sama anak-anaknya yang sekolah, cucunya. Nah, boleh ngeritik pemerintah, tapi jangan pernah ada satu misi melawan pemerintah. Siapapun pemerintahnya. Yang berkuasa itu PDI, nanti ganti Golkar, nanti ganti Demokrat, nanti ganti PKS, siapapun dia,
tanamkan satu prinsip, jangan pernah melawan pemerintah sendiri. Makanya kata Nabi sama Abu Dar, selama pemerintahmu masih sholat, jangan pernah melawannya. Ya Rasul, kata Abu Dar, saya nggak tahan. Kalau kamu nggak tahan, kata Nabi, masuk hutan jangan nyampur orang banyak. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nggak tahan ngelihat pemerintah berbuat salah, masuk hutan aja. Daripada melawan dan melakukan pemberontakan. Baik, yang berikutnya ada pertanyaan kedua sebelum masuk ke fikih ya. Pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan kita tentang kondisi Indonesia belakangan yang agak panas ya Pak ya, suhunya itu. Saya sih tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tidak punya kemampuan untuk menganalisa Pak. Cuman saya sekedar berpendapat, yang sekarang terjadi ini adalah kesalahpahaman. Yang namanya kita hidup berbangsa bernegara kan, wong kita berkeluarga saja sering salah paham, betul nggak Bu? Laki bini saja kan kadang-kadang salah paham, kakak beradik salah paham, maka harus diselesaikan dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kalian. Allah berfirman kayak gini Bapak Ibu, karena kenyataannya sejak zaman Nabi, yang namanya sesama sahabat salah paham itu sudah sering, biasa. Tapi kalau ada salah paham, pergesekan atau benturan atau singgungan, fa aslihu baina akhwaikum, damaikan. Jangan jadi provokator, jangan manas-manasin, jangan ngompor-ngomporin. Karena sudah kejadian Pak, kesalahpahaman yang tidak bisa didamaikan. Khalifah Utsman meninggal dibunuh. Yang bunuh bukan orang kafir, yang bunuh bukan teroris. Yang bunuh Khalifah Utsman sahabat Nabi sendiri, gara-gara salah paham. Tuh presiden aja dibunuh di zaman itu. Nggak lama kemudian perang Jamal, 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia, perang saudara. 15.000 dari kubu oposisi, yang mimpin Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Yang 3.000 dari kubu pemerintah. Kubu pemerintah waktu itu Ali bin Abi Thalib. Coba bayangin aja Bapak Ibu. Ini istri Nabi perang sama mantu Nabi gitu. Udah mantu adik sepupu Nabi kan. Kurang apa Pak? Gara-gara apa? Kesalahpahaman, nggak ada yang mau mendamaikan, malah ngomporin. Perang Bapak Ibu, perang Jamal itu kan perang pakai unta kendaraannya. Mending kalau yang mati cuma 100-200, yang mati 18.000. Bukan perang sama orang kafir, sesama orang Islam. Itu belum banyak. 6 bulan dari situ, cuma 6 bulan di jaraknya Pak, terjadilah perang Siffin. Kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib, presiden waktu itu kan, khalifahnya. Kubu oposisinya Muawiyah. Jumlah korbannya berapa? 80.000 sahabat meninggal dunia. Banyak betul Pak. Dari kubu pemerintah 30.000, dari kubu oposisi 50.000. Ini yang sebacokan, kan sebacokan tuh Pak. Yang sebacokan itu sama-sama Islamnya, sama-sama sholatnya. Belum ada NU, belum ada Muhammadiyah, itu belum. Masih podo-podo Islami, podo-podo Qur'annya, sama Tuhannya, ngadep kiblatnya, nggak ada beda. Hidungnya sama mancung, kan begitu. Orang Arab semua, sahabat Nabi semua. Gara-gara apa? Kesalahpahaman. Artinya level sahabat aja bisa kayak gitu kalau nggak didamaikan. Apalagi kita sahabat bukan Pak. Udah bisa 14 tahun. Kalau saya, makanya kita penting baca-baca pelajaran sejarah begitu, sirah, agar jadi pelajaran. Inilah akibatnya kalau orang Islam perang saudara, membunuhnya atas nama agama, itu tidak boleh. Jadi terhadap suhu politik yang sedang panas, suhu apalah namanya ya, suhu berbangsa dan bernegara, ambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian yang mendamaikan.
Jangan jadi bagian yang memprovokasi. Ada lagi yang nggak puas hanya sama saya, Ustaz, pemerintah kan zolim, kata dia. Subhanallah. Iya, hidup ini selalu dua. Menzolimi atau dizolimi. Mencaci atau dicaci. Menyakiti atau disakiti. Nah, hidup itu begitu, Pak. Kalau seandainya ada dua pilihan, maka kita pilihlah yang dizolimi, jangan yang menzolimi. Pilihlah yang disakiti, jangan yang menyakiti. Pilihlah yang dicaci, jangan yang mencaci. Gusti Allah boten sari. Ini bahasa Arab ya, Bu. Arab nangendian. Allah tidak pernah tidur. Jadi begini, saya dipesan ibu saya begitu, Pak. Kata ibu saya, halah takutan gok jeme melawan. Takutlah gok jeme dek melawan. Ini bahasanya, bahasa Inggris ini kan. Jangan takut sama orang yang jagoan, Pak. Takutlah sama orang yang gak ngelawan. Bener. Karena begini, kalau orang jago, kita tinju, dia balik ninju kita kan. Kita ngampleng, dia ngampleng kita. Kita kampleng sekali, dia 10 kali ngampleng kita. Orang ngelawan. Kita tinju sekali, 10 kali dia ninju kita. Orang ngelawan. Tetapi kalau orang yang nggak ngelawan, kita kampleng menang kan gitu ya. Kita jitak diam. Kita terajang diam. Saat dia diam, bukan dia yang membalas, tapi Allah yang membalasnya. Kalau sudah Allah yang membalas, itu luar biasa akibatnya. Maka takutlah sama orang yang penakut. Karena ketika dia tidak membalas, Allah yang membalaskannya. Jadi jangan takut dizalimi. Yang penting jangan menzalimi kita. Jadi itu rumus kehidupan. Biar aman hidup ini, biar nyaman kitanya. Baik, demikian dua hal yang perlu saya klarifikasi. Sekali lagi, seburuk apapun menurut pandangan di antara kita tentang pemerintah, jangan pernah melawan. Boleh mengkritiknya. Itu yang nomor satu. Apalagi buruk itu kata kita, belum tentu aslinya kan. Namanya orang banyak, Pak. Si A ngomong jelek, si B ngomong baik. Kan begitu. Itu wajar, manusia berbeda pendapat. Saya ambil contoh saja di kampung saya. Kata saya, Wak, milih siapa? Prabowo. Contoh ini, Pak. Jokowi geh, kata saya. Enggak ah, kata dia. Kopi murah, karet murah. Diupah berapapun, enggak mau saya pilih Jokowi, kata dia. Masuk akal, Pak. Wajar bagi dia. Mengapa enggak mau pilih Jokowi? Karet murah. Kopi murah. Ilmiah. Yang penting kata saya jangan nyaci Jokowi, karena itu presidenmu. Tapi yang lain, Pak, pilih Prabowo. Enggak mau. Ngapa? Aku sugih gara-gara Jokowi. Loh kok iso, Pak? Dapat gusuran jalan tol misalnya. Itu yang dapat gusuran jalan tol, cekek, Pak, suruh milih Prabowo, enggak mau dia. Yakin dah. Karena udah sugih gara-gara jalan tol. Nah, itulah manusia kan. Manusia selalu berbeda, itu wajar-wajar saja lah. Orang punya alasan masing-masing untuk melakukan itu semua. Baik, yang kedua yang jelas terhadap kondisi yang sekarang ada, atau beginilah, hidup bertetangga saja menjadi pendamai, itu yang lebih bagus. Baik, terakhir kita ngaji fikih Bapak Ibu sampai di syarat dan rukun sholat ya. Sekarang kita langsung masuk ke sunnah-sunnah sholat terlebih dahulu. Syarat dan rukun sholat. Ya, sunnah sekarang. Wa sunanuha, sunnah sholat itu qabla dukhuli fiha syai'an. Sebelum masuk waktu sholat itu ada dua. Jadi sunnahnya sholat, sebelum masuk ke dalam sholat ada dua. Bukan sebelum masuk waktu sholat, sebelum masuk ke perbuatan sholat ada dua. Yakni al-adanu wal iqamah. Adzan dan qomat. Itu sunnah sebelum mengerjakan sholat. Jadi disunahkan untuk adzan dan disunahkan untuk qomat. Tapi kalau adzan di masjid saja ya Pak. Kalau qomat sholat dimanapun disunahkan untuk qomat. Walaupun adzannya jangan diganti hayya 'alal jihad, jangan ya. Itu mah ngebikin-bikin baru, jangan. Adzan itu kalimatnya begitu. Walaupun adzan itu sunnahnya untuk sholat, tapi dia punya manfaat, punya fadilah selain untuk sholat.
Adzan itu bisa untuk mendoakan bayi. Maka man wulida lahu mauludun fa adzana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra. Kalau orang lahir anak, adzan di kuping kanan, iqamati kuping kiri. Kalimatnya enggak beda, kayak gitu aja. Hayya 'alas shalah. Walaupun bukan ngajak bayi salat, tapi fadilah adzan itu kalau dikumandangkan di kuping kanan, qomat di kuping kiri, lam tadurruhu ummusibyan. Enggak bisa mengganggunya jin yang namanya ummusibyan. Itu adzan. Nempetin rumah baru, adzani. Udah lama nih Pak rumah ditinggal, mudik ke Jawa, ya Pak, atau pulang kampung kemana, seminggu ditinggal, adzani. Jangan langsung tidur, karena udah banyak yang mampir ke rumah kita. Bahkan tidur di tempat tidur, adzan nih. Rumah baru, rumah lama ditinggal, itu adzan. Makanya Mbah Yai Abdul Karim, Mbah Yai Abdul Karim itu adalah salah satu ulama besar Indonesia, pendiri pondok pesantren Lirboyo. Itu ketika pertama kali merantau ke Lirboyo, kan udah bertahun-tahun di Lirboyo nggak ada orang sholat, Pak. Nggak ada orang adzan, nggak ada masjid, nggak ada musola. Beliau mukim mendirikan pondok, langsung mendirikan masjid. Begitu adzan pertama, seminggu masyarakat Lirboyo nggak bisa tidur. Karena jin selirboyo ngamuk semua. Ngamuk semua jin selirboyo. Diadzani selama seminggu baru pada kabur semua jinnya itu. Jadi adzan bisa mengusir jin dan setan. Kata Nabi ketika dikumandangkan adzan, setan akan lari terkentut-kentut. Yang saya bingung kayak mana kentut setan itu. Bunyinya kayak apa? Kemudian adzan bisa meredam bencana, bisa. Makanya kebakaran, adzan nih, jangan cuma teriak-teriak doang. Banyak kumandangkan adzan, apinya menjadi redup nantinya. Nunggu pemadam kebakaran mah jauh di Kalianda, Bapak Ibu. Ada di sini ada pemadam nggak ya di Natar ya? Jauh-jauh kita manggilnya, pemadamnya datang, rumah udah jadi abu. Maka adzan. Makanya dulu Israel pernah melarang mengumandangkan adzan di luar. Akibatnya apa? Terjadi kebakaran hebat di Israel. Akhirnya mereka membolehkan adzan lagi. Gempa bumi diadzani, hujan terlalu deras, adzan nggak apa-apa. Ya, karena takut orang bingung nantinya adzannya nggak usah pakai speaker, itu meredam bencana adzan itu. Banyak fungsinya. Sampai orang meninggal masuk liang lahat pun kita adzan. Ada manfaatnya. Fadilah adzan. Jadi adzan bisa menjadi orang ruqyah, orang kesurupan gitu. Panjenengan bingung gimana ngeluarkan jinnya itu, adzani. Saya ajarin ya Pak, kalau ada orang kesurupan nggak harus manggil ustadz. Kesurupan itu kalau cara ahlu sunnah wal jamaah, jinnya ditanya, sampean siapa? Sutris. Bohong. Panjenengan siapa? Ngaku Sutris ya. Pak Sutris kaget ya. Tanya, siapa nama kamu? Ngapa kamu nempel di badan si fulan? Oh, karena orang ini kencing sembarangan misalnya. Itu diomongin, dimintakan maaf gitu. Dimintakan maaf, sudah maafkan. Dia ini nggak sengaja, nggak tahu kalau ada kamu. Dibujuk begitu. Atau ada yang ngomong begini, enggak, dia nggak salah, cuman saya seneng sama dia. Orangnya orang baik. Nah, kalau dia orang baik, kamu jangan di sini ngeganggu dia, pulang saja. Dibujuk begitu, Pak. Baru dibaca-bacain. Ini mah belagak sama jin. Gua bunuh lo ya aku. Jinnya ketawa. Alah lu, kata jinnya. Emang bisa bunuh saya? Diledek sama jinnya, Pak. Apalagi orang kesurupan, jangan dipegang orang 10, nggak kepegang. Begitu sembuh dari kesurupannya, rasa keseliu semua dia. Karena kita pegangin. Nggak usah rame-ramean. Dia biar-biarin aja. Orang kesurupan itu kan cari perhatian. Jinnya yang cari perhatian. Makin banyak yang nonton, makin mendelik matanya itu. Cari perhatian. Ini cara Islami begitu. Adani di kupingnya, iqomati, insya Allah keluar. Dibujuk baik-baik. Itu cara mendakwahi bangsa jin. Baik, saya lanjutkan. Wa ba'da dukhuli fiha syai'an, dan setelah masuk ke dalam sholat, ada dua sunnah di dalam sholat itu. Dua kategori sunnah.
Ada min ab'adi sholah, sunnah yang sangat ditekankan. Ada min hayati sholah, sunnah yang ringan saja. Sunnah yang ditekankan, sunnah yang ringan. Atau kalau kita sering nyebutnya apa? Sunnah muakkad dan ghairu muakkad misalnya. Tapi dalam bahasa fikih nggak disebut begitu. Min ab'adi sholah, sunnah yang ditekankan. Jadi kalau lupa ganti dengan sujud sahwi, saking ditekankannya ini. Ada sunnah yang ringan, yang nggak perlu diganti dengan sujud sahwi. Apa itu sunnah yang ditekankan? At-tasyahudul awal, tasahud awal. Jadi Bapak Ibu kalau sholat lupa tasahud awal, nggak usah diulang sholatnya. Ganti saja dengan sujud sahwi sebelum salam. Selanjutnya wal kunutu fi subhi, membaca doa kunut dalam sholat subuh. Tuh kalau yang mazhab Syafi'i ya Pak, sunnah ab'ad doa kunut itu. Jadi kalau kita pas sholat subuh, waktu i'tidal nggak kunut langsung sujud saja, nggak usah diulang sholat subuhnya, lanjutkan saja. Tapi nanti sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Ini mazhab Syafi'i ya. Selain mazhab Syafi'i kan tidak sunnah. Misalnya mazhab Hambali sama Hanafi nggak sunnah kunut subuh itu. Tapi kita yang bermadzhab Syafi'i sunnah kunut subuh. Jadi kalau lupa ganti sujud sahwi. Gimana Ustadz sengaja nggak kunut? Nah kalau sengaja nggak kunut nggak perlu sujud sahwi. Ngapa nggak kunut? Karena nggak hafal. Jadi kalau nggak hafal nggak masalah. Selanjutnya wafil witri min nisfitani min sahri Ramadan. Dan kunut juga di dalam sholat witir di separuh akhir bulan suci Ramadan. Di pertengahan Ramadan ke akhir, tanggal 16 Ramadan sampai akhir Ramadan disunahkan untuk berkunut. Jadi sahabat dulu Bapak Ibu dari zaman Umar bin Khattab mulai tanggal 16 Ramadan tarawih berjamaah di masjid dan membaca doa kunut ketika malam ke-16 sampai akhir Ramadan. Karena tarawih berjamaah juga baru diistiqomahkan zaman Umar. Zaman Nabi baru beberapa kali. Zaman Abu Bakar belum ada tarawih berjamaah di masjid. Tarawih berjamaah di masjid di zaman Umar. Nah waktu witir membaca doa kunut di malam 16 sampai akhir Ramadan. Di sini hadis sahih tercantum dalam kitab Sunan Abi Dawud nomor 1428 bahwasanya anak Ubay bin Ka'ab bin radhiyallahu an, sesungguhnya Ubay bin Ka'ab imam di zaman Umar, ammahum yakni fi Ramadan, mengimami para sahabat yakni pada bulan suci Ramadan, wa kana yaknutu bin nisfil akhir min Ramadan. Beliau berkunut pada separuh akhir bulan suci Ramadan. Baik, saya masuk ke sunnah yang ringan dulu. Wahai atuha khamsata asara khoslatan. Dan sunnah yang ringan ada 15. Khamsata asyar, 15. Sunnah yang ringan itu begini, kalau lupa nggak perlu pakai sujud sahwi. Salatnya nggak perlu diulang. Kalau lupa, ya sudah namanya lupa kan. Nah, apa saja itu? Pertama, raf'ul yadain ingda takbiratul ihram, ngangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi umpama nih orang sholat Allahu Akbar, nggak ngangkat tangan. Allahu Akbar langsung bersedekah tapi disertai niat, ndak apa-apa, sah sholatnya, nggak perlu diulang. Karena ngangkat tangannya hukumnya sunnah. Yang wajib rukun sholat adalah takbiratul ihram. Penjelasannya. Selanjutnya wa ingdar ruku'i wa raf'i minhu, ngangkat tangan ketika mau ruku, itu juga sunnah. Dan bangun dari ruku, i'tidal ya, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, kita kan ngangkat tangan, itu juga sunnah hukumnya, ngangkat tangan. Selanjutnya wa wad'ul yamini ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sedekap, itu juga sunnah. Kan ada orang sholat nggak sedekap Pak. Kalau panjenengan ke Mekah atau Madinah, ngelihat tuh banyak orang sholatnya nggak sedekah. Mengapa? Karena yang datang ke Mekah Madinah itu dari berbagai macam madhab, dari berbagai macam negara. Jadi kalau orang udah pernah ke Mekah, nggak heran sama perbedaan pendapat. Ya biarin aja. Wah dia sholatnya begini begitu. Kalau Indonesia mah masih mirip sholatnya, masih mirip.
Paling ada yang berangkang, ada yang biasa gitu ya. Masih mirip gitu. Tapi kalau di sana beda-beda. Sholatnya nggak bersedekap. Tapi kalau kita sholat tidak bersedekap, apa sah sholat? Sah sholatnya. Karena bersedekap hukumnya sunnah. Tapi sengaja meninggalkannya hukumnya makruh. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Andai kata kebalik, tangan kiri di atas tangan kanan, sah sholat. Tidak rusak sholatnya. Tapi jangan disengaja karena menjadi makruh dia. Selanjutnya wat tawajjuh. Dalam madzhab Syafi'i disunahkan mengucapkan tawajjuh. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Baca kabira ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya, dan seterusnya. Itu sunnah hukumnya. Selanjutnya wal isti'adah. Setelah tawajuh iftitah, membaca isti'adah. Apa itu isti'adah? Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebelum membaca Al-Fatihah. Itu hukumnya sunnah juga. Jadi sebelum Fatihah baca itu Pak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau jadi imam jangan dikeraskan, sir saja. Selanjutnya wal jahru fi maudhi'ihi, mengeraskan bacaan di tempat yang keras. Itu sunnah juga. Wal israru fi maudhi'ihi, mensirkan bacaan di tempat yang sir. Itu sunnah juga. Andai kata kebalik, di tempat yang jahar disirkan, di tempat yang sir dijaharkan, sah sholatnya. Pernah ada kejadian di Raja Basah. Pas sholat zuhur, sekaligus sholat jenazah. Sholat zuhur dulu kan, imamnya mengeraskan bacaan. Makmumnya jawab amin gitu. Makmumnya begitu, mengeraskan bacaan. Nah, mulai makmum bertanya-tanya sebagian, sah nggak sholat tadi? Bahkan ada yang mengulangi sholatnya. Kata saya, sah sholatnya, ngapain diulang? Walaupun sholat zuhur itu tidak dijaharkan, tapi kalau ada yang menjaharkan tetap sah sholatnya. Nah, kata saya, tanya dulu yang jadi imam, ngapa dia menjaharkan sholat zuhur? Begitu ditanya, Pak, ternyata si imam itu seumur hidupnya tidak pernah sholat zuhur berjamaah di masjid. Seumur hidup. Ya kalau Jumatan kan jahar kan? Jalan Jumatnya jahar. Dia pikir kalau zuhur sama asar itu kalau berjamaah ya kenceng juga bacanya. Ada yang kayak gitu ya Pak. Itulah orang ngerti agama sendiri tanpa ngaji. Memang bagus bacaannya, dia fasih, ngajinya itu bagus suaranya. Cuman karena nggak pernah ngaji fikih, ya itu seumur hidup nggak pernah sholat berjamaah zuhur dan asar di masjid. Kalau maghrib pernah lah dia kan sama isya. Paling Jumatan, nah Jumatan kan kenceng juga bacanya itu. Allahu Akbar. Tapi andai kata kejadian kayak gitu, tetap sah, nggak usah diulang sholat. Atau begini kejadian, ada 5 orang anak muda masuk masjid. Mau sholat masing-masing, jangan masing-masing kata saya. Satu harus jadi imam. Nggak boleh begitu. Dorong-dorongan mereka. Ngapa dorong-dorongan kata saya? Malu Ustaz bacanya. Kami masih belajar semua. Nah daripada mereka malu, sudah nggak apa-apa. Sholat maghribnya sirkan saja. Karena jamaah utama sudah selesai sholat. Jadi dia sholat berlima itu Pak, cuman takbirnya aja yang dikencangkan. Walaupun sholat maghrib. Selama dia masih 3 rakaat, kaifiat sholat maghrib, walaupun dia tidak mengeraskan Fatihah sama surat, sah sholatnya. Kalau ada kasus yang kayak gitu. Asal jangan nanya ya Pak. Ya, kayak cerita Mbah Salamet adzan itu kan. Mbah Salamet sholat subuh. Rakaat pertama Fatihah sama kulhu, lancar. Rakaat kedua habis Fatihah Mbah Salamet menang, diem aja. Makmum ngode. Nah, maksudnya biar Mbah Salamet melanjutkan bacaan gitu. Enggak, masih menang juga. Tambah rame yang Mbah Salamet noleh. Nanya sama makmum, kata Mbah Salamet, boleh baca kulhu lagi enggak? Kata makmum, boleh Mbah. Kacau sholatnya. Jadi imam geblek, makmum tambah geblek ini namanya. Selanjutnya sunnah sholat itu wa ta'min, mengucapkan amin bersama imam selesai Al-Fatihah. Idza ammanal imamu fa aminu
Kalau imam mengucapkan amin, barengin amin juga. Jadi jangan duluin imam, jangan. Membarengin aminnya imam. Karena fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, maka apabila aminnya bersamaan dengan amin malaikat, dihapuskan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Kita udah pakai hadis ini aja udah jelas Pak, orang Islam habis dosanya. Kita gara-gara sholat isya tadi, dosa kita habis semua itu. Besok sholat subuh, habis lagi dosa kita. Sholat zuhur, nggak ada amin ya. Kusir gitu ya. Cuman kata Nabi begini, barang siapa yang sholat zuhur, dosanya dari subuh ke zuhur, habis. Yang sholat asar dari zuhur ke asar, habis. Yang sholat maghrib dari asar ke maghrib, habis. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi dengan sholat kita sudah mencuci dosa-dosa kita. Begitu kita menjaga sholat, udah otomatis kita tidak punya dosa. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Selanjutnya sunnah sholat itu wa qira'atu surati ba'dal fatihah. Membaca surat setelah al-fatihah. Sunnah. Dalam sholat wajib sekalipun Pak, enggak membaca surat, cuman fatihah saja sah sholatnya. Apalagi sholat sunnah kan. Jadi ada orang yang enggak mau sholat duha. Ngapa Bu enggak sholat duha? Enggak hafal suratannya. Ya fatihah aja deh. Enggak usah pakai wasamsi, enggak usah pakai wadduha. Baca fatihah saja sah. Apalagi cuman kul, ya sudah 4 rakaat kulhu aja yang dibaca. Enggak apa-apa. Jadi karena baca surat hukumnya cuman sunnah saja. Selanjutnya wat takbirat inda raf'i wal khafdi. Selalu mengucapkan takbir. Intiqal dalam pergantian gerakan sholat. Itu hukumnya juga sunnah. Wa qaulu sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu. Dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu ketika bangun dari ruku'. Cuman kalau imam sudah begini rabbana lakal hamdu, misalnya imamnya sami Allahu liman hamidah kata imam, maka makmum cukup rabbana lakal hamdu, enggak usah sami Allahu liman hamidah lagi. Kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, maka makmum rabbana lakal hamdu. Selanjutnya wa tasbihu fir ruku'i was sujud, mengucapkan tasbih ketika ruku' dan sujud. Kalau ruku' subhana rabbil azimi wa bihamdi, kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sunnah. Andai kata orang ruku' saja tanpa tasbih, sujud saja tanpa bacaan, sah sholatnya, enggak apa-apa. Tapi makruh kalau hafal tapi enggak dibaca, itu makruh. Selanjutnya wa wad'ul yadain 'alal fakhidain fil julus, meletakkan telapak tangan di paha ketika sedang duduk. Itu juga sunnah hukumnya. Yabsutul yusra, menghamparkan telapak tangan kiri ketika tasahud, wa yakbidul yumna, dan menggenggamkan tangan kanan ketika tasahud dengan memberi isyarat dengan jari telunjuk ketika tasahud. Selanjutnya wal iftirasu fi jami'il jalasat, duduk iftiras di semua duduk dalam sholat. Duduk di antara dua sujud dan duduk tasawuf awal iftiras. Apa itu iftiras? Duduk di atas telapak kaki kiri. Jadi pantat tidak kena lantai. Nah, wa tawaruku fil jalsatil akhirah, duduk tawaruk pada duduk yang terakhir. Apa itu duduk tawaruk? Duduk pantat langsung mengenai lantai. Itu sunnah juga hukumnya. Terakhir wa taslimatut tsaniyah, salam yang kedua. Itu sunnah. Sampai di sini silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan Pak. Dimakan kuenya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, ada 3 doa yang dikabulkan. Ada 3 doa yang dikabulkan. Tingkat keterkabulannya itu mencapai hampir 99%, Pak. Ya, hati-hati betul. Doa siapa saja? 3 ini cuma di antara, bukan semua. Berarti bisa lebih dari 3. Yang pertama kata Nabi, da'watul mazlum. Doa orang-orang yang terzolimi. Makanya jangan sekali-kali menzalimi orang, Pak. Kalau bisa cepat minta maaf. Kan kita nggak sengaja nempeleng orang, umpamanya lagi emosi, langsung minta maaf. Karena kalau tidak dia berdoa, kena kita. Hati-hati sekali. Karena seperti yang saya katakan tadi, ketika dia tidak membalas, Allah yang membalas. Yang kedua, da'watul musafir, doa musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, juga jadi dikabulkan. Makanya kalau ada musafir, jangan ditolak. Kalau dia minta minum, kasih. Kalau bisa tambahi sanggungnya nggak apa-apa. Minta doakan. Iskandar ya, misalnya ada yang datang, Pak, musafir, kasih duit 500.000. Doakan saya bisa punya bini kedua misalnya. Langsung kabul, Pak. Langsung kabul. Maaf ya, Bu, maaf. Langsung kabul. Nanti ketemu langsung Bunga Citra Lestari. Doanya musafir soalnya. Doa yang dikabulkan. Makanya tidak boleh menzalimi musafir dan tidak boleh menolak musafir. Yang ketiga, da'watul walidain ala waladihima. Doa kedua orang tua untuk anak-anaknya. Makanya Bapak Ibu jangan sekali-kali ngomong yang jelek sama anak, Pak. Kabul nantinya, udahlah, menyesal kalau sudah kabul nantinya. Nah, kembali ke doa orang yang terzalimi. Ketika orang itu benar-benar terzalimi, dia berdoa, maka akan kabul. Cuman begini, benar-benar dizalimi atau merasa terzalimi itu beda, Pak. Benar-benar dizalimi, sekedar merasa dizalimi itu beda. Orang menafsirkan dia dizalimi, tapi belum tentu. Kata Allah, enggak, kamu enggak dizalimi, kamu aja yang lebay, umpama ya, Pak. Enggak enak lebay, dilebaikan Allah itu enggak enak kita. Makanya ketika masih merasa, itu jangan berdoa yang jelek-jelek. Karena semua perkataan yang jelek-jelek itu balik ke kita nantinya. Kita cuma merasa dizalimi. Misalnya ada tetangga kita dagang, dagangnya sama dengan kita. Kita nggak laris, kita nggak laku, dia laris. Kita merasa terzalimi, kita berdoa yang jelek-jelek. Bangkrut lo, cepat mampus lo. Nah, kita yang mati duluan, Pak. Kita yang tambah bangkrut. Karena ngapa? Kita cuma merasa terzalimi. Padahal dia tidak menzalimi kita. Dia nggak main dukun kok. Dia nggak main penglaris. Kebetulan dagangannya sama aja kan. Yang namanya rezeki kan nggak ketuker. Betul nggak kira-kira? Makanya karena kita doa yang jelek-jelek buat dia, kejelekan balik ke kita. Nah, itu yang saya khawatirkan itu begitu. Kita merasa terzalimi, kita berdoanya yang jelek-jelek, padahal kenyataannya bagi Allah kita tidak terzalimi. Nah, doa yang jelek itu balik ke diri kita. Makanya sebisa mungkin jangan mendoakan yang jelek-jelek. Karena takut balik kepada kita nantinya. Karena seperti yang saya sampaikan, kalau kita dizalimi orang-orang yang itu kita caci, sudah selesai, sudah ada balasan. Kita caci saja, dia zalim sama kita. Kita maki-maki dia, sudah cukup balasannya. Cuman kalau kita diam, nyaci enggak, ngebales enggak, maka Allah yang membalasnya. Jadi tadi orang diam itulah yang paling berbahaya, Pak. Karena bukan dia yang membalas, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itu rumusnya saya sampaikan sedemikian rupa. Jadi jangan berdoa yang jelek-jelek, apalagi sudah terlalu banyak yang terlontar. Terlalu banyak yang terlontar. Saya merasa begini sih, kalau untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, dibandingkan dengan semua negara Islam, sebetulnya Indonesia negara paling bebas. Paling bebas, Bapak Ibu. Carilah negara yang kebebasannya mengalahkan Indonesia. Kalau negara Islam ya, Pak. Kalau negara Eropa yang memang bebas banget ya. Ibarat kata orang mau zina pinggir jalan urusan dia kan. Kalau di Eropa, Amerika, Indonesia paling bebas. Jajal Bapak Ibu di Timur Tengah, Arab Saudi misalnya, sedikit menghina raja saja langsung hukum pancung di sana, Pak. Misalnya raja jelek, ngomong jelek doang, Pak, langsung dihukum pancung di Arab Saudi.
Negara Timur Tengah kayak gitu semua, Bapak Ibu. Nggak ada yang berani menghina raja, menghina pemerintah itu. Padahal menghinanya gitu-gitu aja sebetulnya. Bahkan kita ingat kasus pelanggaran HAM terberat, Jamal Khashoggi. Hanya gara-gara dia mengkritik pemerintah. Dipotong-potong, Pak. Mending kalau dikubur, dilarutkan di air keras, dimasukkan ke dalam septic tank. Jadi tulang sama dagingnya itu hancur jadi cairan. Masuk septic tank. Tidak ada satupun pengadilan yang mengadili pelakunya. Karena ngapa? Jamal Khashoggi menghina Raja Arab Saudi. Raja Saudi perintah, habisin tuh anak. Potong-potong, hancurin sekalian. Tuh. Makanya negara paling bebas menurut saya Indonesia. Kita bebas, Pak. Ngomongin Jokowi Mukidi aja nggak ditangkap orang. Tapi kalau sudah kelebihan baru ditangkap orang. Jadi menurut saya walaupun itu jelek, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintahnya sendiri, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Ada hadisnya. Itu hadis sahih. Barang siapa yang menghina, nah ini hadisnya, Pak. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintahnya sendiri, maka Allah akan menghinakannya. Hadis ini hadis sahih. Nomor hadis Sunan Tirmidzi 2224, Musnad Imam Ahmad nomor 42 dan nomor 49 dengan isnad yang hasan sahih. Tidak boleh. Jangan mendoakan yang jelek-jelek, takut balik kepada kita. Tapi kalau memang benar kita dizolimi, Allah tidak tidur. Nanti Allah yang akan membalasnya. Jadi demikian. Masih ada, silakan. Ya, silakan. Oh, ada catatannya. Terlalu banyak tuh. Ya, karena Sebelahnya masih ada. pantasan beliau tadi keluar ya. Nyatut dulu di dalam. Tenang banyak. Ya. Baik. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang sebagian artinya berbunyi seperti ini. Maka barang siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat, tetapi jika tidak mendapatkannya maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Pertanyaannya, penjelasan detail dari surat di atas seperti apa? Apakah orang yang belum pernah haji melaksanakan umrah wajib melakukan penyembelihan hadyu? Jika diwajibkan, bagaimana cara melakukan penyembelihan hadyu? 3. Masih berkaitan dengan pertanyaan kedua, yaitu bagaimana hukumnya orang yang sudah umrah sebelum haji tapi tidak melakukan penyembelihan hadyu. Apakah umrah yang telah dilakukan hukumnya sah atau tidak? Oh, panjang nih, Pak. Bacain dulu semua ya, biar jadi satu. Lalu apakah pembayaran ongkos perjalanan umrah yang telah dibayarkan pada jasa travel sudah termasuk di dalam uang penyembelihan hadyu atau tidak? Pertanyaannya terakhir, jika kita tidak mampu melakukan penyembelihan hadyu, apakah dapat digantikan dengan puasa? Jika bisa, bagaimana tata cara pelaksanaan aturan puasanya? Ya, jadi begini, ini tentang manasik haji. Jadi barang siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji, maka wajib baginya menyembelih hadyu, dam. Karena haji itu ada 3 macam. Ada haji nabi, namanya haji ifrad. Haji ifrad itu ihram haji dan umrohnya satu ihram. Jadi niat haji dan umroh dilakukan dalam satu niat. Bukan umroh biasa itu, Pak, bukan. Nah, kalau kita mengerjakan hajinya haji Nabi, tidak wajib membayar dam. Tidak wajib bayar dam. Nah, 99% umat Islam nggak sanggup mengerjakan haji Nabi. Karena terlalu lama ihramnya, sampai 10 hari, Pak. Pakaian ihram nggak dilepas. Nah, rata-rata jamaah haji memilih haji tamattu', haji santai. Nah, makanya ayat ini terkait dengan haji tamattu'. Apa itu haji tamattu'? Berangkat ke Mekah nggak langsung haji, tapi umroh dulu. Nah, begitu kita sampai di Mekah nih, kita naik haji nih, sampai di Mekah kita umroh. Misalnya kita dari Indonesia ke Madinah dulu umpamanya. Jadi gelombang pertama hajinya. Setelah di Madinah kita berangkat ke Mekah dengan ihram. Ihramnya bukan haji itu, Pak.
ihram umroh walaupun di musim haji. Umrohnya bukan umroh sunnah, tapi umroh wajib karena haji tamattu. Umroh dulu kita. Di Bir Ali kita berniat umroh, labbaik Allahumma umroh, sudah dengan pakaian ihram, berangkat ke Mekah. Atau kalau kita dari Indonesia langsung ke Mekah, berarti sekarang ini dari Bandara Soekarno-Hatta sudah pakai pakaian ihram. Nanti di Yalamlam di pesawat kita berniat untuk umroh, labbaik Allahumma umroh. Turun di Jeddah. Di Jeddah kalau zaman dulu dibolehkan Pak, di Jeddah. Sekarang nggak boleh lagi. Biar langsung maksudnya. Dari Jeddah berangkat ke Mekah, sampai di Mekah cuma naruh barang-barang di hotel. Begitu, langsung tawaf. Tawafnya tawaf umroh. Tawaf 7 kali putaran. Setelah tawaf langsung sa'i. Setelah sa'i tahallul, cukur rambut. Setelah tahallul baru bisa dilepas pakaian ihram. Lepas pakaian ihram, pakaian biasa. Nunggu haji. Ada yang 2 minggu baru haji gitu. Ada yang sudah lebih awal dari sana, sebulan baru masuk haji. Nunggu haji. Begitu datang waktunya haji, masuklah tanggal 8 Zulhijjah. Termasuk musim haji kan? Nah, kita mengenakan pakaian ihram lagi. Setelah kita mengenakan pakaian ihram lagi, kita berangkat ke Arafah. Setelah dari hotel kita berniat labbaik Allahumma hajjan, berangkat ke Arafah, wukuf. Habis wukuf di Arafah kita mabit ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah kita ke Mina. Habis lempar Jumratul Aqabah, tahallul, ganti baju ihram. Itu haji. Habis itu nafar awal, nafar sani, di Mina mabit. Habis mabit di Mina ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Maka pulang ke Mekah, tawaf ifadah, tawaf puncak haji. Kemudian sa'i, kemudian tahallul kubra, hajinya sempurna. Nah, karena haji dan umrohnya dipisah, maka wajib membayar dam. Itu maksudnya Pak. Jadi karena haji dan umrohnya dipisah, maka wajib membayar dam. Ini bapak-bapak yang nanti berangkat haji, ingat ini, kita hajinya haji tamattu ya. Kalau kata ketua kloter, Pak bayar dam, jangan ngotot. Kasih berapa bayar dam? Karena bayar dam itu kalau nggak salah sekarang 350 rial. Harga 1 ekor kambing. Jadi bayar dam 350 rial kita, maka karena kita ngambil haji tamattu, kita sampai Mekah umroh dulu, dan selesai umroh kita lepas pakaian, pakai baju biasa, nanti haji baru mengenakan pakaian ihram lagi. Itu maksudnya. Bukan umroh biasa kalau jenengan tahun ini umroh doang, umroh sunnah ya. Berangkat hajinya belum, enggak pakai dam, enggak Pak. Itu bukan terkait dengan itu, bukan. Jadi haji kita ini rata-rata adalah haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Haji santai. Sampai Mekah umroh dulu, baru nanti haji. Karena dipisah, maka kemudian kita wajib bayar dam. Yang nggak perlu dam yang kayak mana? Yang nggak perlu dam itu, kita berangkat ke Mekah, niat haji dan umrohnya dalam satu niat. Haji dan umrohnya dalam satu niat. Jadi pakai pakaian ihram. Tawafnya bukan tawaf biasa, namanya tawaf kudum namanya. Itu haji Nabi, tawaf kudum. Sampai rangkaian haji, sampai wukuf di Arafah, sampai mabit di Muzdalifah, kita masih ihram itu. Sampai di Mina, kita baru boleh melanggar larangan-larangan ihram setelah kita tawaf yang terakhir. Nah, itu berat sekali. Maka banyak sahabat Nabi bahkan tidak sanggup mengerjakan haji Nabi. Maka kita memilihnya haji tamattu. Umroh dan hajinya dipisah. Tapi umroh ketika haji, hukumnya bukan sunnah, hukumnya wajib. Karena dipisah, maka kita bayar dam. Jelas ya Pak ya? Jadi ini 5 pertanyaan, jawabannya cuma 1. Nah, itulah gunanya ngaji Pak. Jenengan kalau cuma baca Quran aja pasti salah ini, yakin dah. Cuma baca Quran aja, waduh, udah umroh 10 kali, belum haji tapi nggak bayar dam. Makanya muncul pertanyaan, apakah ongkos yang kita bayarkan umroh udah termasuk bayar dam? Nggak bisa. Karena tapi ingat, ini namanya umroh
Umroh sunnah namanya. Umroh sunnah mah kapanpun bisa dan nggak ada damnya kecuali kita melanggar. Baru kita dikenakan dam, melanggar larangan-larangan ihram. Tapi dam yang dimaksudkan dalam Al-Quran ini adalah dam wajib. Dam wajib bagi orang yang melaksanakan haji tamattu'. Enggak, yang sudah haji siapa di sini, Pak? Ya sudah. Pak Iskandar ya? Belum. Siapa yang sudah pernah haji? Mana Bu Neng? Bu Neng sudah haji kan? Ya, yang sudah haji. Nah kan bapak-bapak nih yang blank nih, yang belum haji kan masih blank kan? Nanti tahu. Makanya segeralah berangkat haji. Insya Allah. Jadi begitu. Jadi kalau haji tamattu, kita haji tamattu pasti bayar dam. Karena kalau nggak bayar dam, nah kalau yang tidak mampu, tidak mendapati, tidak mampu bayar dam, dia boleh menggantinya dengan berpuasa. Puasanya berapa lama? 10 hari. 3 hari selama di Mekah, 7 harinya setelah pulang. Gimana? Duitnya habis. Jenengan kalau mau sekilit nggak mau keluar duitnya gitulah. Nggak mau misalnya, ya udah tapi puasa beneran. Di sana 3 hari, setelah pulang 7 hari. Pengganti yang tidak mampu membayar dam. Dam wajib namanya. Jelas ya Pak ya? Nah, mudah-mudahan segera berangkat haji lah biar paham. Kalau semua saya ceritain begini, Aqobah itu apa ya? Lempar jumroh itu apa ya? Tapi di sana jangan keminter pula Bapak Ibu. Ada jamaah kita kan begini, sampai di sana itu kan sunnahnya langsung lempar jumroh Aqobah Pak. Teman jamaah kita masih sebagian tua-tua kan, yang tak bimbing waktu itu. Jadi mereka minta tolong tidur sebentar, karena waktu di Musdalifah nggak tidur semalaman. Jadi minta tolong ba'da zuhur lempar jumrohnya. Ya sudah kita nurutin orang lemah kan, pada tidur dulu. Ada yang sok-sokan, saya lempar jumroh sendiri. Lempar jumroh dia Pak, sok-sokan. Begitu pulang cepet banget dia. Kok cepet? Iya, sepi. Alhamdulillah, Allah singkirkan orang rame itu. Katanya rame lempar jumroh, saya mah sepi kata dia. Alhamdulillah, Allah kasih petunjuk. Wah, sekenceng-kencengnya tak lempar itu tiang itu. Seperti saya melempar setan. Enggak, kata saya, Ji, yang sampean lempar tiang yang mana? Ternyata yang dilempar tiang pertama. Salah, kata saya. Itu mah belum kita lempar, pantesan sepi. Yang dilempar tiang nomor 3, kata saya. 1, jalan lagi 2, 3. Nah itu baru dilempar. Yang pertama besok kita ngelemparnya. Oh salah ya kata dia. Nah itu sok pintar itu kayak gitu Pak. Nggak boleh juga kan. Nah nanti kata saya berangkat lagi. Untung dia belum tahallul. Seandainya dia tahallul kena dam, dia bayar dam. Tahallul belum waktunya. Jadi kena dam lagi, bayar lagi 350 riyal. Kalau kena dam, berangkat lagi pada zuhur, lempar itu di tiang ketiga, Jumratul Aqobah namanya. Baru tahallul. Sampai ke tenda bisa lepas pakaian, ganti pakaian yang biasa. Nah besok lempar, tapi langsung 3 tiang Pak. Jumratul Ula pertama, Jumratul Wusta ke tengah-tengah, kedua Jumratul Aqobah yang terakhir. Tapi zaman sekarang enak Pak, tiangnya itu dibikin pipih lebar, jadi kalau ngelempar nggak kena orang di seberang. Kalau zaman dulu kan begitu ngelempar kena yang di seberang, benjol, bisa luka yang di seberang itu. Biasanya sekarang udah enak, pipih. Cuman repotnya begini, dulu dicampur. Kalau sekarang enggak kan, di tengah Indonesia gitu, Asia Tenggara yang kecil-kecil badannya. Dulu dicampur, orang Indonesia campur yang besar tinggi itu, yang ngelempar embah-embah. Begitu ngelempar nggak nyampe tiang, nyampe kepala orang di depannya. Orang Arabnya pengen ngebalas ngejita, mbak-mbak yang ngelemparnya. Jadi makanya sekarang dipisah. Orang Eropa gitu, orang Arab, orang Afrika, orang Asia Tenggara. Dibuat sedemikian rupa. Jadi nanti ilmu manasik haji itu akan paham setelah dijalani. Kalau belum dijalani masih ngeraba-raba. Jadi demikian. Baik, masih ada? Ya Pak, terus silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana seandainya kita ini bermakmum kepada orang yang nggak pakai doa kunut? Apa kita harus sujud sahwi? Pertama, yang kedua,
dengan Habib Rizik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bermakmum di belakang orang yang sengaja nggak pakai kunut sah salatnya dan kita tidak perlu sujud sahwi. Jadi kalau imamnya sengaja nggak kunut, makmum jangan sujud sahwi. Kita mutabaah saja Bapak Ibu. Kalau imamnya kunut, aminkan kunut. Kalau imamnya nggak kunut, ya ikut, jangan kunut. Jangan sampai imamnya nggak kunut sujud, kita masih ego, berdiri, tak kunut sendiri. Duluan aja sholat, ntar tak kejar misalnya. Jangan, itu nggak sah sholat kita. Atau sebaliknya, imamnya kunut, kita ego, males aku kunut. Kunut sampean aja, jangan pula. Jadi imamnya kunut, walaupun makmumnya termasuk madhab yang nggak kunut, dia tetap disunahkan mengaminkan kunut itu. Tapi sebaliknya, kalau imamnya nggak kunut, kita ini termasuk yang mengamalkan kunut, kita ikut nggak kunut dan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Itu penegasannya. Yang kedua, nah saya agak malas nyebut nama itu. Sensitif ya Pak, sensitif. Iya, kalau dilihat dari bahasanya, itu sudah mengarah melawan kepada pemerintah. Nah itu nggak boleh. Mengkritik silahkan, kritik ya. Tapi melawan beda Pak. Melawan itu adalah menyebar ketidakpercayaan, kebencian dan permusuhan. Nadanya sudah ke sana semua kan. Nggak boleh kita memusuhi pemerintah. Hancur Pak masyarakat kalau nggak ada pemerintah, betul nggak kira-kira? Dan nggak boleh memusuhi TNI Polri. Nggak suka kayak manapun dengan polisi, karena bapak-bapak sering kena tilang. Kan orang kalau sudah pasti orang yang sering kena tilang pasti nggak suka sama polisi, bener kan? Karena panjenengan sudah sering kena tilang, pernah berurusan sama polisi dan UUD ujung-ujungnya duit umpama, tetap kita tidak boleh membenci institusi kepolisian. Kalau negara kita nggak punya polisi Pak, remek negara kita ini. Hukum rimba berlaku, ya kan? Kembali ke zaman dahulu Pak, orang bunuh nggak ada yang mau mengadili, orang menghajar orang, main hakim sendiri, tidak ada yang menegakkan hukum. Makanya kayak manapun suka nggak suka sama institusi kepolisian, yang jelas kalau nggak ada polisi, ya hancur masyarakat. Orang akan main hakim sendiri. Nah inilah gunanya negara hukum. Saya pikir hati-hati dengan yang sifatnya melawan institusi negara. Itu tidak boleh. Karena saya tahu cara kerjanya polisi. Tak tanya itu, polisi itu Pak, kalau kita ajak berantem, tetangga ini berantem, dia masih takut. Apalagi dia mengeluarkan senjata nembak kita, tamat riwayat dia. Kalau cuman berantem. Tapi polisi itu kalau sudah pegang surat perintah, tangkap hidup atau mati. Mending tembaknya mati Pak, daripada dia mati duluan, bener aja. Polisi itu kalau sudah pegang surat perintah, tangkap hidup atau mati. Nggak mau dia hidup, apalagi dia tahu yang mau ditangkap pakai pistol juga, tembaknya dulu. Karena ngapa? Dia jelas dia tidak akan melanggar HAM, ada suratnya. Itu cara kerja penegak hukum. Makanya nggak akan menang kalau lawan penegak hukum. Karena memang mereka institusi yang dilindungi oleh undang-undang. Nggak boleh yang sedemikian rupa. Ini penting. Apalagi TNI kan. Nggak akan menang sedemikian rupa. Jadi menurut saya hindari sekali yang sedemikian rupa. Tapi Pak Tris tetap saya memahami itu kesalahpahaman. Maunya ada yang mendamaikan. Kalau ada yang mendamaikan, enggak segitu galaknya lah sebenarnya. Kita mengapa segitu galaknya? Karena